Hak guna bangunan atau HGB sebanyak 3 bidang yang luasnya sekitar 656,85 hektar ditemukan di atas laut di wilayah perairan Surabaya Sidoarjo, Jawa Timur melalui aplikasi Bumi milik Kementerian ATR BPN. Temuan ini memicu keheranan publik, terlebih setelah viralnya kasus serupa di Tangerang, Banten. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menanggapi hal tersebut dan mengungkapkan bahwa hak guna bangunan atau HGB di atas lahan perairan Surabaya Sidoarjo adalah legal. Pasalnya HGB tersebut diterbitkan sejak era Presiden Soeharto, tepatnya pada 1996 ketika lokasi tersebut masih berupa tambak sebelum berubah menjadi laut akibat abrasi. Saat dikonfirmasi wartawan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025, Nusron mencocokkan dengan peta agar publik paham. Nusron menegaskan bahwa memang ada sejarahnya, yakni ada abrasi yang kala itu terjadi di sana, sehingga ada sertifikat yang akhirnya berada di atas laut. Ia merinci ada 3 HGB yang keluar di tahun yang berbeda, yakni pada 1996 hingga 1999, di mana sertifikat itu keluar pada tanggal 2 Agustus dan 15 Agustus 1996, serta 26 Oktober tahun 1999. Dari 3 sertifikat itu, ada 2 yang berada di dalam laut dan yang 1 tidak berada di dalam laut. Diketahui ketiga HGB itu dikuasai 2 perusahaan dengan luasan lahan yang berbeda. PT Surya Inti Permata menguasai HGB seluas 285,16 hektar dan 219,31 hektar, sedangkan 152,36 hektar dimiliki PT Semeru Cemerlang. Nusron Wahid yang merupakan politikus Partai Golkar ini mengatakan pagar tersebut dibuat karena ada abrasi yang terjadi di Surabaya. Oleh sebab itu, ada sertifikat yang akhirnya berada di atas laut. Investigasi pun dilakukan untuk mengungkap bagaimana sertifikat tersebut bisa terbit dan apa dampaknya terhadap lingkungan. Nusron menjelaskan ada 2 skenario terkait pencabutan HGB tersebut, yakni melalui skenario menunggu tenggat waktu HGB-nya habis atau dianggap sebagai tanah musnah. Kasus ini mencuat usai sebelumnya seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga atau Unair Surabaya, Tantowi Syamsuddin, menemukan adanya hak guna bangunan atau HGB lahan yang berada di atas perairan timur Surabaya. Melalui akun X @Tantowi, ia menemukan 3 HGB seluas 656 hektar yang berada di perairan timur Surabaya melalui penelusuran di aplikasi Bumi milik Kementerian ATR BPN. Temuan ini, kata dia, bermula dari rasa resahnya dengan kasus pagar laut dan HGB yang muncul di perairan Tangerang, Banten. Ia khawatir hal serupa juga terjadi di Jawa Timur. Sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid berupaya dalam menyelesaikan masalah kepemilikan HGB yang masih menjadi isu hangat di dunia maya, baik yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten atas pagar laut misterius itu dan yang terjadi di perairan Sidoarjo, Surabaya. Ia berupaya untuk menuntaskan permasalahan tersebut agar tidak menjadi isu yang membuat gaduh publik. Diketahui dalam menangani masalah pertanahan ini memang menjadi pertama kali bagi pria yang 5 kali terpilih menjadi anggota DPR RI itu. Meskipun sebelumnya Nusron pernah dipercaya menduduki posisi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI periode 2014 sampai 2019. Pria kelahiran Kudus 12 Oktober 1973 itu ternyata juga pernah menjadi pengajar di Universitas Indonesia atau UI. Ia juga pernah menjadi wartawan bisnis Indonesia hingga peneliti di Lembaga Pranata Pembangunan 6 dalam rentang waktu 1995 sampai 1999. Kemudian dikutip dari laman resmi Partai Golkar,
Nusron juga pernah menjadi staf ahli di bidang Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada periode 2000 sampai 2001 dan staf ahli di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2001 sampai 2002. Nusron dikenal aktif berorganisasi bersama Nahdlatul Ulama atau NU setelah menyelesaikan studinya di UI pada tahun 1998. Dia tercatat menjadi Ketua Lembaga Kajian dan SDM PUNU Jakarta pada 1998 sampai 2000. Sekaligus Ketua Lembaga Kajian dan SDM Pengurus Cabang NU Depok pada tahun yang sama. Dia lantas bergabung bersama Partai Golkar dan menduduki jabatan Koordinator Bidang Agama pada DPP Partai Golkar periode 2004 sampai 2009. Karir Nusron sebagai wakil rakyat di Senayan diawali bersama Partai Golkar pada tahun 2004 sampai 2009 juga, dan anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II yang mencakup Kabupaten Demak, Jepara, dan Kudus. Kemudian Nusron kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2009 sampai 2014 dan periode 2014 sampai 2019. Selain sebagai anggota DPR RI, Nusron Wahid juga tercatat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor periode 2011 sampai 2016 dan pengurus PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI periode 2012 sampai 2019. Nama Nusron Wahid kembali mencuat ketika dia dikabarkan menjadi salah satu tokoh yang dipertimbangkan untuk menjadi menteri dalam Kabinet Prabowo Presiden RI yang terpilih di tahun 2024. Menjelang pelantikannya sebagai Presiden RI 2024 pada 20 Oktober 2024, Prabowo memanggil 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri. Nusron menjadi salah satu nama yang masuk ke dalam 49 tokoh yang dipanggil Prabowo untuk mendampingi dirinya dalam memimpin kabinet pemerintahan yang akan datang. Politikus Partai Golkar ini turut hadir ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin 14 Oktober 2024. Nusron mengakui bahwa dirinya diajak berdiskusi bersama Prabowo dan dimintai bantuannya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri, Nusron berkomitmen bahwa integritas adalah kunci utama dalam menjalankan tugas-tugas publik, terutama dalam hal yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Meski Nusron Wahid merupakan seorang politikus dan tokoh masyarakat yang dikenal karena pandangannya yang sering kali kontroversial, namun pihaknya berupaya dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai pejabat tinggi negara.